Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yuk Berbagi. Di video kali ini saya mau memberikan contoh soal SKB mengenai menopause dan juga pembahasannya. Oke, mulai aja ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke pos bindu dengan keluhan haid yang tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Hasil anamnesis didapatkan haid terakhir 2 bulan yang lalu, akseptor KB AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, kemudian sering susah tidur, banyak berkeringat di malam hari, serta ibu merasa sangat khawatir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/90, nadi 88 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, kemudian abdomennya tidak teraba adanya massa, PP tes positif, PP tes negatif. Pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemakaian kontrasepsi hormonal. B. Olahraga teratur untuk memperkuat tulang. C. Diet tinggi kalsium untuk mencegah osteoporosis. D. Perubahan hormonal selama masa perimenopause. Atau E. Terapi hormon pengganti untuk mengurangi gejala menopause. Jadi jawabannya adalah D. Jadi pendidikan kesehatan yang perlu diberikan kepada ibu adalah memberikan pendidikan mengenai perubahan hormonal selama masa menopause. Jadi memberikan penjelasan. Nah, untuk penjelasannya, keluhan yang dirasakan lazim terjadi pada ibu menjelang masa menopause atau selama masa perimenopause atau klimakterium. Penjelasan atau pendidikan kesehatan terhadap perubahan hormonal yang terjadi penting diberikan kepada ibu agar ibu tidak merasakan khawatir terhadap perubahan yang terjadi. Nah, untuk diet tinggi kalsium dan olahraga teratur juga perlu disarankan. Sedangkan terapi hormon pengganti perlu konsultasi lebih lanjut terlebih dahulu kepada dokter OB/GYN. Kemudian untuk pemakaian kontrasepsi hormonal tidak diperlukan karena ibu masih menjadi akseptor alat kontrasepsi dalam rahim dan menjelang menopause. Ya, jadi seperti itu. Cukup jelas ya. Kita ke soal nomor 2. Seorang perempuan umur 45 tahun datang ke BPM mengeluh terlambat haid 2 bulan. Hasil anamnesis yang didapatkan haid tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Kemudian akseptor KB AKDR, sering merasakan panas, memerah, dan berkeringat pada wajahnya. Kemudian hasil pemeriksaan yang didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba adanya massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hamil. B. Amenor. C. Menopause. D. Polimenor. Atau E. Perimenopause. Oke, jawabannya kita lihat. Jawabannya adalah E. Perimenopause. Oke, untuk pembahasannya, keluhan yang dirasakan menunjukkan gejala perimenopause. Apabila ibu sudah tidak mendapatkan haid selama 1 tahun, maka dapat dikatakan menopause. Sedangkan polimenore adalah gangguan haid berupa siklus haid yang lebih singkat dari 21 hari. Kasus tersebut belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan walau terjadi amenore, sehingga jawaban yang paling tepat adalah E, ya. Kita lanjut. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke posyandu dengan keluhan menstruasi yang sangat banyak. Hasil anamnesis yang didapatkan sering merasa pusing dan lemas, sedang sudah menstruasi selama 10 hari. Siklus haid tidak teratur 2-3 bulan, kadang sulit tidur dan gelisah. Kemudian akseptor KB AKDR. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 92 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, kemudian suhu 37 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa, inspekulo tampak darah mengalir dari OUI. Penyebab apakah yang paling tepat, paling mungkin pada kasus tersebut? A. Neoplasia. B. Gangguan hormonal. C. Penggunaan kontrasepsi. D. Menopause. Atau E. Infeksi. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Gangguan hormonal. Nah, untuk pembahasannya,
Perhatikan kata kunci pada soal, diantaranya keluhan, menstruasi yang sangat banyak. Umurnya 48 tahun. Kemudian siklus haidnya tidak teratur 2-3 bulan. Hasil anamnesis yang didapatkan, ibu mengatakan katanya kadang sulit tidur dan gelisah. Merupakan kunci kasus ini adalah perdarahan pada masa perimenopause. Berikutnya, perhatikan hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Abdomen tidak ada massa, inspekulo darah mengalir dari OUI, tidak disampaikan adanya darah yang keluar berbau atau kelainan pada organ genitalia. Merupakan kunci kasus ini, perdarahan bukan disebabkan oleh infeksi neoplasia maupun karena penggunaan kontrasepsi karena tidak dijelaskan riwayat perdarahan sebelumnya dengan sebab masih menggunakan kontrasepsi. Menopause bukan pilihan juga karena menopause sudah tidak mengalami haid selama 1 tahun. Ya, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke puskesmas mengeluh haid sangat banyak. Hasil anamnesis, pusing, lemas, haid selama 10 hari. Siklus tidak teratur, akseptor alat kontrasepsi dalam rahim. Hasil pemeriksaan yang didapatkan, tekanan darah 90/60, nadi 100 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa, darah mengalir dari OUI, pemeriksaan laboratorium Hb 8 gram per sen. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan tablet besi, B. Memberikan pil KB, C. Transfusi darah, D. Pasang infus, atau E. Rujuk ke RS. Kita lihat. Jawabannya adalah D. Pasang infus. Untuk pembahasannya, perhatikan kata kunci pada soal diantaranya keluhan, yaitu menstruasi yang sangat banyak. Kemudian umurnya 48 tahun. Lalu siklus haidnya tidak teratur 2-3 bulan. Hasil anamnesis yang didapatkan, ibu merasa pusing dan lemas. Sudah menstruasi selama 10 hari. Siklus haid tidak teratur 2-3 bulan. Kemudian akseptor AKDR. Merupakan kunci kasus ini adalah perdarahan pada masa perimenopause. Berikutnya perhatikan hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Abdomen tidak teraba massa, inspekulo darah mengalir dari OUI, menunjukkan butuh tindakan segera atau tindakan awal berupa perbaikan keadaan umum dengan pasang infus sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit, ya, karena ini kasus perdarahan. Ya, kita lanjut ke soal yang terakhir. Seorang perempuan umur 50 tahun datang ke puskesmas mengeluh keputihan. Hasil anamnesis tidak gatal, encer, tidak berbau, tidak haid sejak 2 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa dan tidak merasakan nyeri tekan. Pemeriksaan apakah yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus tersebut? A. USG, B. IPA, C. Urin, D. Darah, atau E. Pap smear. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah IPA test. Untuk pembahasannya, perhatikan kata kunci soal ini adalah keputihan pada perempuan menopause. Soal yang selanjutnya, seorang perempuan 28 tahun, akseptor KB pil, datang ke BPM dengan keluhan selama 3 bulan ini mengeluarkan bercak darah berwarna merah kecoklatan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, tidak ada massa pada abdomen. Pemeriksaan genitalia bercak darah positif. Efek samping apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut? A. Menometroragi, B. Hemoragi, C. Metroragi, D. Menoragi, atau E. Spotting. Kita lihat jawabannya adalah E. Spotting. Untuk pembahasannya, efek samping atau keterbatasan dari metode kontrasepsi pil salah satunya adalah sering ditemui adanya gangguan haid seperti perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak, yaitu spotting. Sehingga jika ditemukan pada klien dengan kondisi keluar bercak darah, kemungkinan klien tersebut mengalami spotting. Ya, seperti itu efek sampingnya. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini.
Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Semoga SKB-nya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.